Semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Kita akan melewatinya dengan jatuh dan bangkit. Tapi, itu semua berhasil membentuk prinsip hidupku yang selalu kupegang. Untuk tidak takut gagal, karena gagal adalah proses. Hai teman-teman, selamat datang di babak baru perjalananku. Kenapa video ini dibuat? Karena aku menyadari bahwasanya kita bertumbuh butuh kompas. Dan kita tidak bisa jika hidup berlayar tanpa tujuan. Maka inilah caraku untuk mengambil kompas itu, memetakan kembali jalur hidupku, dan bertanggung jawab penuh atas setiap langkah yang kuambil. Dan kompas pertamaku di sini adalah Dreambook. Kamu mungkin mengenalnya sebagai vision board, sama seperti milikku. Merupakan peta takaran visual yang berisi semua tujuan, impian, dan aspirasi yang ingin ku capai. Wait, tapi kenapa sih kok harus dibuat? Karena Dreambook ini dapat mengubah impian abstrak di kepala kita menjadi sebuah janji visual yang nyata. Dan dia juga bisa jadi sumber motivasi loh, dan menjaga ketenangan kita di saat kita mengalami kegagalan. Dan ini merupakan janji pada diri sendiri yang harus kita wujudkan. Maka dari itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku adalah Dita Aulia, berusia 18 tahun, berasal dari Lampung, dan aku lahir pada tanggal 8 Juni 2007. Dan selain itu, aku juga memiliki hobi, yaitu membaca. 6 kata yang mendeskripsikan diriku. Aku merupakan anak yang ceria, ramah, ekstrovert, sangat suka makanan pedas, dan aku juga sekarang suka mengonten. Dan yang terpenting, aku sangat suka jualan. Dan ini adalah beberapa makanan favoritku, seperti ayam bakar, ikan bakar, dan ice cream. Untuk minumannya, aku sangat suka jus buah. Dan untuk buku, aku suka Psychology of Money, Filosofi Teras, Rich Dad, and Poor Dad. Riwayat pendidikanku. Dulu, aku mengawali pendidikanku di TK Perbatang. Kemudian, aku melanjutkannya ke SDN Negeri 119 Kerui. Selanjutnya, aku melanjutkan pendidikanku ke SMP Negeri 23 Kerui. Dan aku juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikanku di luar kabupaten, yaitu SMA Negeri 10 Kaur Pentagon. Terakhir, aku sangat ingin berkuliah di Pulau Jawa, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan berikut adalah riwayat prestasiku yang berhasil aku raih selama di SMA. Yang pertama itu ada finalis opsi 2024, juara 3 BFR se-Sumbangsel 2024 atau bintang fisika Rafflesia. Selanjutnya juara 2 FLS 2N dalam bidang tari tingkat kabupaten, juara 3 lomba cepat tepat fisika se-Sumbangsel 2023 dan juara favorit tari kreasi se-Sumbangsel tahun 2023. Berikut ini adalah tipe kepribadianku berdasarkan golongan darah. Positifnya, aku itu merupakan orang yang fleksibel, mandiri dan kuat, pemberani dan optimis, sosial, dan mudah bergaul. Dan berdasarkan hasil risetnya,
Sifat negatifnya adalah dominan, keras kepala, cemburu dan posesif, serta egosentris. Tapi aku kurang setuju terhadap negatifnya, yaitu di bagian egosentris. Dan menurutku, hasil ini sangat relate sekali dengan diriku. Berdasarkan tes MBTI, aku merupakan orang yang ENFJ, yang dimana artinya adalah extrovert, intuisi, feeling, dan checking. Sikap positif yang dimiliki oleh orang yang berkarakter ENFJ adalah sangat empatik, pemimpin karismatik, idealistis dan berprinsip, berorientasi pada hubungan, dan cenderung bertanggung jawab. Negatifnya adalah terlalu idealistis, sulit menerima kritik, cenderung manipulatif, terlalu berkorban untuk orang lain, dan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, untuk positifnya menurutku sangat-sangat mencerminkan diriku. Namun di bagian negatifnya, dulu memang hal ini benar. Namun untuk saat ini, aku sudah memperbaiki diriku dan aku mengalami peningkatan pada diriku sendiri. Dulu aku memang sulit menerima kritik, namun sekarang aku menjadi orang yang terbuka terhadap kritik. Karena menurutku, orang lainlah yang mengetahui bagaimana diriku. Jadi, saat orang mengkritikku, aku mulai memilah mana kira-kira kritik tersebut dapat membangun diriku. Nah, kemudian terlalu berkorban untuk orang lain. Dulu aku memang melakukan hal itu, di mana aku tuh memiliki rasa tidak enak sama orang lain. Tapi saat ini aku menyadari bahwa sikap itu tidaklah bagus. Nah, jadi saat ini aku mulai memberikan batasan pada diriku dengan orang lain dan membantu mereka di saat aku benar-benar bisa membantunya. Dan yang terakhir, terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ini benar, tapi itu dulu. Nah, tapi untuk sekarang aku mulai berpikir bahwa pendapat orang lain itu memang penting. Tapi jika aku terlalu mengikuti pendapat mereka, maka aku akan mudah tergiring. Maka dari itu aku mulai menyadari bahwa prinsip di dalam diri sendiri itu adalah hal yang paling penting. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan diriku. Berdasarkan hasil reflektif yang telah aku lakukan, kelebihanku adalah mudah bergaul dan berkomunikasi, mampu bekerja di dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan juga orang yang disiplin. Kekurangannya adalah terkadang aku merasa kurang percaya diri dan aku tidak bisa fleksibel, terus sering berbicara secara berlibat, nervous, dan aku suka menunda. Kemudian kurang pengalaman yang banyak. Dan ini adalah pendapat mereka tentang diriku. Nah, untuk idolaku, aku mengidolakan dua wanita hebat ini. Yang pertama itu ada Maudy Ayunda, dan yang kedua ada Najwa Shihab. Aku mengidolakan mereka karena Maudy Ayunda itu merupakan seorang wanita cantik dengan segudang prestasi dan bakat yang ia miliki. Kehadirannya menginspirasi banyak orang dan membuatku memiliki keinginan untuk bisa bertumbuh dan menjadi seorang perempuan seperti beliau. Perempuan yang fokus pada perkembangan hidupnya dan menjadikannya sebagai seorang. Untuk Najwa Shihab sendiri, beliau itu adalah seorang jurnalis dan presenter terkenal yang memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapatnya. Memiliki ketegasan dan tatapan yang tajam serta luar biasa. Kemampuan analisis yang kuat mampu menginspirasiku untuk bisa melawan rasa takutku dan menunjukkan potensi yang ada pada diriku tanpa rasa takut untuk menyuarakan hal yang benar dan berani berpendapat. Dan ini adalah peta hidupku, di mana yang pada saat ini aku ingin menjadi seorang mahasiswi yang berprestasi, ikut organisasi di luar kampus dan di dalam kampus, serta aku berharap bisa lulus cum laude.
Selanjutnya, aku ingin menjadi seorang konten kreator, jadi freelancer, dan jadi seorang afiliator. Selanjutnya, aku ingin menjadi seorang guru yang punya les privat, kemudian aku menjual e-book di Linkit dan Gumroad, dan aku berkeinginan untuk punya penghasilan sebanyak 2 digit. Selanjutnya, aku ingin membangun bisnis berupa pasar ekspor di mana aku memiliki gudangku sendiri, memiliki karyawanku sendiri, dan memiliki mobil operasional untuk menunjang kegiatan eksporku tersebut. Kemudian, aku ingin punya studio foto pribadi, mengikuti kelas MUA, menjadi wedding organizer, dan memiliki tim untuk MUA aku itu sendiri. Dan selanjutnya pada saat di sini, aku sangat menginginkan untuk bisa merenovasi rumah orang tuaku, jalan-jalan bersama keluargaku, dan mengajak orang tuaku pergi untuk umroh bersama. Selanjutnya di bagian sini, ya, aku berharap aku bisa bertemu dengan jodohku, kemudian aku menikah dan mempunyai keluarga kecilku sendiri yang berbahagia. Dan terakhir, aku ingin menjadi istri yang berbakti, jalan-jalan bersama keluargaku, dan bahagia bersama suami dan anak-anakku nanti. Ini adalah 100 list mimpiku yang aku tulis, dan aku berharap semua mimpi ini dapat terwujud pada waktunya masing-masing.